Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dia mengenalinya, seseorang yang telah lama menghilang. Ketika mereka pertama kali bertemu di 9 dunia, dia memberinya kesan sebagai sosok yang gigih dan bersemangat, kuat namun tenang, tidak ambisius namun mampu. Dia adalah permata yang belum diasah, jadi dia mengajarinya kitab suci yang dikenal sebagai Sunset Glow. Dia percaya bahwa dengan hati daunnya, dia dapat mencapai hal-hal hebat. Selama 8 kehancuran, mereka yang cukup beruntung untuk diajari oleh Li Qiye melambung dan menjadi tokoh dominan, penguasa Dao atau abadi, yang terkenal. Dia tidak muncul selama Eight Desolaces, dia juga tidak menemukan garis keturunan atau warisannya. Seolah-olah dia telah menghilang di sungai waktu. Tentu saja, Li Qiye tidak merasa heran karena tidak semua benih dapat berkembang pesat di jalur Dao. Banyak yang akhirnya berhenti dan menjadi biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, berbaur dengan orang banyak dan menghilang dalam kegelapan. Dia tidak membahas ketidakhadirannya selama kunjungannya ke Eight Desolaces. Jadi, melihat patungnya di 6 benua agak mengejutkan. Terlebih lagi, ini adalah benua abadi dan dia jelas merupakan tokoh terpenting di kuil ini. Tampaknya dia tidak menjadi kaisar abadi atau penguasa Dao. Meskipun demikian, dia telah membuat namanya terkenal di lembah Sunset Glow. Pada akhirnya, pendakiannya yang diam-diam ke 6 benua sesuai dengan kepribadiannya, tenang dan pantang menyerah, kuat tetapi tidak mendominasi. Keheranannya bertambah setelah melihat dasar patung itu, sebuah tablet yang diukir dengan huruf-huruf rahasia yang mendalam dari periode yang tidak dapat dilacak. Itu tidak lengkap, tampaknya diambil dari bagian yang lebih besar ke tempat ini. Li Qiye tahu bahwa hanya ada satu tempat di mana rune ini dapat ditemukan. Dia duduk di atas tikar anyaman dan meluangkan waktu untuk menganalisis rune tersebut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ia memperoleh jawaban mengenai asal-usul sebenarnya dari tablet tersebut. Kota Dao abadi, begitu ya, memang berbeda dari 8 kota lainnya. Gumamnya, pada saat itu, tiba-tiba muncul wajah tua entah dari mana. Hal ini dapat mengejutkan atau menakutkan siapapun karena pencahayaan kuil yang gelap. Wanita tua keriput itu memegang lampu minyak di tangannya. Ia datang untuk menyalakan pembakar dupa dan lilin. Dia mengenakan gaun compang camping yang tampak terlalu kecil untuk ukurannya saat ini. Kainnya mungkin telah menyusut selama bertahun-tahun. Rambutnya sudah memutih dan menipis, banyak giginya juga sudah tanggal. Ia menyerupai lilin-lilin yang berkedip-kedip di kuil, yang siap mati kapan saja. "Tuan, dari mana Anda datang?" Dia hanya mendekat untuk melihat-lihat sebelum melanjutkan tugasnya. Gerakannya hati-hati dan cermat, dengan hati-hati melindungi api dengan tangannya seolah-olah takut api itu padam oleh angin. Dari tempat yang jauh, dia tersenyum. Begitu ya, dia melirik Li Qiye sebelum menatap keluar dan berkomentar, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita menerima tamu, tapi tidak banyak juga yang datang." "Saya datang tanpa diundang," kata Li Qiye. "Tidak apa-apa," dia mengangguk dan berkata, "Yah, kami tidak mengundang orang luar jadi semua pengunjung tidak diundang." "Kenapa kamu berhenti?" Li Qiye bertanya sambil tersenyum tipis. "Dunia tidak lagi sama. Lembah kami telah tertutup selama bertahun-tahun setelah kepergian peri penyapu awan. Para murid fokus pada kultivasi, tidak lagi berpartisipasi dalam urusan duniawi." Dia mendesah sebelum melihat patung di depan Li Qiye, "Itu peri penyapu awan, legenda kami yang mengabarkan zaman kemakmuran baru." "Oh, aku penasaran dengan legenda ini." Li Qiye tersenyum. Dia melirik lampu minyak di tangannya dan berkata, "Ingatanku kabur karena usiaku dan ditambah lagi, ini adalah sejarah kuno. Bahkan peri itu sudah lama meninggal. Namun dia masih dikenang dan dirayakan." Tanya Li Qiye. "Ya, kalau bukan karena dia, sekte ini tidak akan ada sekarang. Kita harus tetap menghormatinya selama kita masih ada." Dia mengangguk. "Aku bisa melihatnya." Li Qiye melirik patung itu dan mengangguk. Mereka menempatkannya di posisi tengah, bahkan di atas leluhur mereka sendiri. Menurut legenda, dia bukan anggota Sunset Glow. Dia kemungkinan besar datang dari bawah. Wanita itu melanjutkan, 8 kehancuran, ucap Li Qiye lembut.
Ya, tempat yang dikenal sebagai delapan kehancuran. Dia mendongak dan menatap Li Qiye, apakah Anda pernah ke sana sebelumnya, Tuan? Saya sudah pernah ke banyak tempat. Li Qiye tersenyum. Benar-benar seorang master sejati. Katanya, saya menghabiskan sebagian besar hidup saya di Sunset Glow dan hanya pernah mendengar tentang Eight Desolaces, tanah yang memiliki banyak pahlawan dan bakat. Li Qiye terkekeh dan tidak menjawab. Saya percaya bahwa peri itu bukanlah seorang penguasa Dao atau penakluk ketika dia pertama kali datang. Dia datang ke sekte kami secara kebetulan selama periode yang menghancurkan setelah kehancuran Perang Besar. Kami hanya memiliki beberapa murid yang tersisa dan tempat ini hampir ditinggalkan. Katanya, meskipun Sunset Glow merupakan sekte yang relatif kuat di zaman sebelumnya, Perang Zaman Abadi bahkan telah memusnahkan para raksasa. Beruntung sekte tersebut dapat bertahan hidup, sebagian karena kebijakan isolasinya. Mereka hanya memiliki sekitar 5 murid yang tersisa saat peri Cloud Sweep tiba. Dia tetap memilih sektemu, kata Li Qiye. Benar, ku dengar dia mengatakan itu karena dia menyukai nama kita, Sunset Glow, sehingga kata-kata ini terhubung padanya melalui takdir. Dia mengangguk. Li Qiye menghela napas dan berkata, kitab suci cahaya matahari terbenam. Generasi saat ini tidak dapat membayangkan kehancuran dari epoch Immemorial War. Behemoth beruntung bisa bertahan hidup. Memiliki sekitar 5 anggota yang tersisa adalah berkah dari 3 kehidupan. Kekayaan Sunset Glow meningkat drastis saat peri Cloud Sweep datang dan memilihnya sebagai rumahnya. Mengingat kekuatannya saat itu, dia pasti bisa bergabung dengan Immortal Dao City atau Imperial Field. Meskipun demikian, karena kitab suci yang diberikan kepadanya oleh Li Qiye, dia memilih lembah itu daripada yang lain. Ini adalah masalah takdir. Di bawah kepemimpinannya, sekte tersebut mulai bangkit kembali. Tentu saja, itu masih hanya sebuah kapal di tengah lautan yang mengamuk yang dikenal sebagai benua abadi. Agar tidak menjadi abu, mereka mempertahankan kebijakan penyendirian mereka. Oleh karena itu, orang-orang telah mendengar tentang mereka tetapi hanya sedikit yang memiliki hak istimewa untuk berkunjung. Beberapa orang agak penasaran karena lembah itu dikenal memiliki petani wanita yang cantik. Anda tahu tentang kitab suci kami, Tuan? Wanita tua itu tampak terkejut. Sedikit, Li Qiye tersenyum. Sejauh pengetahuanku, peri kita mengolah kitab suci ini sendirian, tanpa memetik apapun dari yang lain, tuturnya. Saya mengerti, komentarnya. Dia datang ke benua abadi untuk mencari seseorang, tetapi karena takdir, dia tetap tinggal di sekte kami. Tambahnya, apakah dia menemukan orang ini? Tanya Li Qiye. Menurutku tidak, mungkin orang itu sudah meninggal atau tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, dia rela menghabiskan saat-saat terakhirnya di sini. Dia menggelengkan kepalanya. Dimulai saat matahari terbenam dan berakhir saat matahari terbenam. Li Qiye mendesah. Dia bergumam pelan sebelum berkomentar, Tuan, mungkin Anda bisa berteman dengan peri kami. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Tanya Li Qiye. Aku merasa kalian memiliki aura yang mirip, aura yang agak menyendiri. Katanya, saya hanya seorang pengembara. Li Qiye tersenyum. Dia memiringkan kepalanya sambil merenung sebelum menjawab, peri kita kemungkinan besar juga begitu. Hatinya tidak di sini karena dia mendambakan sesuatu yang lain. Memiliki pikiran berarti memiliki tujuan, kata Li Qiye. Ya, peri itu pasti punya maksud tertentu. Sayangnya, saya rasa dia tidak berhasil mewujudkan mimpinya meskipun sudah menunggu dengan sabar. Sejauh yang saya tahu, dia merasa puas sebelum meninggal dengan tenang. Dia berhasil memenuhi takdirnya, untuk menemukan rumah di Sunset Glow. Li Qiye berkata dengan nada emosi. Benar-benar seperti takdir. Dia mengangguk. Peri Cloud Sweep memiliki keterikatan khusus dengan karakter Sunset Glow. Mereka membawa kembali kenangan dan kerinduan. Perjalanannya membawanya ke benua abadi tetapi dia tidak menemukan orang yang dia dambakan. Meskipun Sunset Glow Valley bukanlah tujuan utamanya, dia menemukan akhir ceritanya di sini. Li Qiye mengangguk dan menatap patung itu dalam diam. Wanita tua itu terus menyalakan lilin. Begitu dia selesai, aula itu kembali cerah dan hangat. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata, para kaisar dan peri tidak dapat menghindari hal yang tak terelakkan. Meskipun demikian, beberapa dari mereka masih dikenang dan disembah, sebuah bukti atas kehidupan mulia yang telah mereka jalani. Li Qiye memejamkan mata dan menikmati momen ini.
Lilin-lilin menyala dan dia tampak berubah menjadi patung. Wanita tua itu meninggalkannya sendirian dan diam-diam meninggalkan aula. Dia telah melakukan tugasnya untuk menambah kehangatan pada patung-patung itu. Mungkin ini salah satu alasan mengapa peri Cloud Sweep memilih untuk tinggal di sini sampai akhir. Sekte itu tidak melupakan asal-usul dan leluhur mereka. Adapun Li Qiye, ia menikmati saat-saat damai setelah pertempuran baru-baru ini. Meskipun ia orang luar, tidak ada yang datang mengganggunya. Tampaknya mereka tidak mempermasalahkan kehadirannya atau mencurigai adanya niat jahat. Akhirnya, angin harum berhembus masuk karena kedatangan seorang kultivator wanita. Dia berlutut di samping Li Qiye dan memberi hormat kepada leluhur Sunset Glow. Dia kemudian fokus pada tablet dengan rune kuno, ingin mengetahui misterinya. Waktu berlalu dan Li Qiye membuka matanya, menyadari bahwa dia sangat cantik dengan bibir merah mencolok dan mata ekspresif. Namun, ada aura bermartabat dalam dirinya, mencegah siapapun memiliki pikiran kotor. Dia mengenakan pakaian merah, menonjolkan bibirnya yang berapi-api. Aku yakin kaulah orang pertama yang duduk di sini, Yon Nobel. Ucapnya sambil tersenyum nakal, merupakan suatu kehormatan. Katanya, takdir telah membawamu ke sini. Dia juga tertawa riang. Oh, Li Qiye merasa geli dengan wanita yang banyak bicara itu. Itu karena kita punya teknik siluman yang tidak memungkinkan siapapun untuk masuk, tapi disinilah kau, bangsawan muda. Katanya, terlalu berlebihan untuk menyebutnya takdir, katanya sambil tersenyum. Itu tidak benar, bangsawan muda. Wanita itu tampak senang melanjutkan pembicaraan, apakah kau akan berada di sini tanpa takdir memanggil? Tidak, kurasa kau tidak akan melirik sekte kami. Kurasa dunia ini cukup luas dan aku tidak perlu datang ke sini. Li Qiye mengusap dagunya. Tidak hanya berkunjung, Anda juga duduk di hadapan leluhur kami dan menganalisis tablet kami. Sekte kami mungkin kecil tetapi memiliki pemandangan yang indah. Kuil itu, meskipun sangat terhormat, bukanlah tempat untuk bertamasya. Lanjutnya, saya suka duduk di sini. Dia mengangguk. Semua ini mengarah pada takdir, kita terhubung oleh takdir, oleh karena itu kehadiranmu di kuil kami yang terhormat. Lanjutnya, baiklah, kalau begitu kita sebut saja ini takdir. Katanya, bangsawan muda, seharusnya aku yang menunjukkan keramahan yang sebesar-besarnya padamu, tapi sayangnya aku tidak bisa melakukannya. Dia meminta maaf. Tidak perlu formalitas yang merepotkan, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Dia menggelengkan kepalanya. Saya sangat menghargainya, tuan muda. Dia membungkuk dengan sopan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyanya. Aku di sini untuk memberi penghormatan sambil mencoba melakukan sesuatu di menit-menit terakhir. Katanya sambil melirik rune pada tablet itu. Apakah ini penting? Dia tersenyum. Ya, Sunset Glow membutuhkan seorang pemimpin dan aku ingin menawarkan bantuanku. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan mengerutkan alisnya. Kedengarannya pesaingmu mampu, tebaknya. Adik perempuan saya sangat luar biasa. Kultivasi kami hampir sama, tetapi dia telah bepergian ke luar negeri, jadi pengalaman dan pengetahuannya melampaui saya. Katanya, tidak selalu demikian. Dia menjawab, selama Anda berpikiran terbuka, kebijaksanaan Anda juga akan tumbuh. Saya tentu berharap begitu. Dia terkekeh dan berkata, mendengar ini membuat hati saya lebih ringan. Dari apa yang kulihat, kamu cukup percaya diri, katanya. Tidak juga, aku hanya siap memberikan segalanya untuk Sunset Glow. Tapi pertama-tama, aku harus mendapatkan pengakuan atas artefak abadi itu. Katanya, artefak abadi, tanyanya, sepertinya kau tidak tahu banyak tentang sekte kami, bangsawan muda. Dia mengerjap nakal, hanya sedikit, akunya. Dia melirik patung di tengah dan menjelaskan, meskipun peri penyapu awan bukanlah pendiri kami, semua fondasi dan sumber daya kami saat ini diberikan olehnya. Segala hal lain dari masa lalu yang jauh sebelum eranya telah hilang. Itu sudah terlalu lama berlalu. Bencana dan perang telah melemahkan sekte tersebut. Sumber daya mereka dari zaman lalu telah habis atau hilang. Meski mereka tetap menggunakan nama yang sama, mereka sebenarnya tidak banyak berhubungan dengan Sunset Glow Devil Emperor dan anggota lainnya. Meskipun demikian, peri Cloud Sweep tidak pernah berusaha mengambil alih atau mengubah nama sekte tersebut. Dia tetap menghormati para leluhur ini dan mewariskan kisah-kisah mereka. Jika tidak, generasi Sunset Glow di masa mendatang tidak akan tahu apapun tentang asal-usul mereka.
Aku bisa melihatnya. Li Qiye mengangguk. Peri kita tak terhentikan dan pernah memasuki kota Dao abadi sebelumnya. Lanjutnya, itu mengagumkan. Komentarnya sambil menatap tablet itu. Nobel muda, kau benar-benar ahli dalam hal ini, katanya, menyadari fokus Nobel pada tabletnya. Ya, itu dari kota Dao abadi. Dia mengangguk. Kabarnya, peri kita memasuki tempat itu sendirian untuk mencari seseorang. Lanjutnya, itu tidak membuahkan hasil. Li Qiye mendesah. Dia mengangguk dan berkata, benar, tetapi catatan mengatakan bahwa dia mampu memasuki wilayah khusus di kota Dao abadi, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh raja dan kaisar lain. Kota Dao abadi, salah satu dari 9 harta karun surgawi, tiba-tiba muncul entah dari mana. Raja abadi Yiye dan sekutunya merebutnya, mengubahnya menjadi perkemahan mereka dan benteng bagi rakyat. Tentu saja harta karun itu mengandung banyak rahasia. Konon, para pemimpin berhasil memasuki celah terdalam harta karun itu, dan dapat menyaksikan kedalaman daunnya. Dia tidak hanya membawa kembali tablet ini, katanya. Ya, dia memperoleh tablet itu terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah khusus. Kaisar abadi Fei Yang dan Kaisar abadi Buzan tidak memperoleh apapun darinya, tetapi peri kita membawa kembali artefak abadi itu. Katanya, hati Dao yang gigih akan membuahkan hasil, katanya. Kau pernah mendengar ini sebelumnya. Dia tidak dapat mempercayainya. Kurangnya keinginan dihargai dengan artefak abadi. Katanya, luar biasa, semua ini tertulis dalam teks kuno yang hanya tersedia untuk sekte kami. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa berspekulasi tentang semua ini. Saya mendengar bahwa para kaisar merasa kagum ketika ini terjadi. Lanjutnya, dan kau ingin dikenali melalui artefak itu. Katanya, ya, sudah lama sekali kita tidak memiliki pemimpin. Saya berharap generasi kita bisa unggul dan bisa menyamai kehebatan para pendahulu kita, katanya. Kamu tidak sendirian, katanya. Benar, adik perempuanku punya banyak potensi dan kekuatannya hampir sama denganku. Kita tidak bisa membuat artefak itu mengenali kita. Katanya, wanita berbaju merah ini memiliki gelar Dewi Cahaya Matahari Terbenam, seorang jenius dengan 6 buah suci. Dia dipilih sebagai penerus dan telah diberi banyak tugas. Kau tak akan mampu. Dia menggelengkan kepalanya. Bukankah itu agak kasar, bangsawan muda? Dia melotot ke arahnya. Mengingat kemampuan Anda, mendapatkan pengakuan saja sudah sulit, apalagi mengendalikannya. Katanya, dia mengusap dagunya dan berkata, aku tahu kau benar, 10 kaisar dari pengadilan surgawi juga menginginkannya. Mereka datang tetapi dilempar oleh peri kita hanya dengan satu gerakan tangan menggunakan artefak itu. Bagaimana orang-orang seperti kita bisa berharap untuk menggunakannya? Eksploitasi ini adalah alasan mengapa peri mereka mendapat gelar Cloud Sweep. Kau mencoba memahami tablet ini, kata Li Qiye. Ya, tapi itu akan menjadi prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya peri kita yang mampu melakukannya, aku di sini untuk mencoba hal yang mustahil. Katanya. Kamu bukan satu-satunya yang tidak bisa memahaminya. Tidak apa-apa, katanya. Aku hanya perlu dikenali lewat artefak itu. Dia tidak mempermasalahkan kurangnya pemahamannya dan terus menatap tablet itu. Setelah beberapa saat, dia berbalik ke arahnya dan bertanya, bangsawan muda, apa yang kamu lihat? Apa hukumannya memata-matai rahasia sekte lain, pemenggalan kepala? Li Qiye tersenyum. Tentu saja, untuk sekte lain. Dia mengangguk karena memang itu kebenarannya. Li Qiye tampaknya melanggar hal ini dengan mengamati prasasti lembah cahaya matahari terbenam. Namun, sekte tersebut tidak mempermasalahkannya. Tapi ingat, kamu dan sekte kita pasti terhubung oleh takdir, jadi tidak apa-apa bagimu untuk melihatnya. Dia mengedipkan mata padanya dengan manis. Hal takdir ini cukup praktis. Dia mengangguk dan tersenyum. Yang Nobel, kau membuatnya terdengar seperti kau mengerti tablet itu. Dia menyadari sesuatu dan menjadi bersemangat. Sedikit saja, dia tersenyum. Tidak mungkin, ada alasan mengapa kau tidak pergi. Jika kau bisa memahami tablet itu, kau bisa mengendalikan artefak abadi seperti peri kita. Dia mulai berfantasi. Aku tidak tahu soal itu. Dia tersenyum padanya. Kau hebat, katanya dengan nada iri. Kau baru berada di sini sebentar dan langsung menyadari sesuatu. Wah, kau mungkin lebih dari sekadar terhubung dengan sekte kami, sepertinya kaulah yang terpilih. Kami seharusnya menyambutmu dengan sambutan yang meriah. Sekarang sudah keterlaluan,
aku tidak ada hubungan apapun dengan sektemu. Dia menggelengkan kepalanya. Bangsawan muda, apakah kamu tahu tradisi kuno kita? Dia tersenyum nakal. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia tersenyum. Begitu ya, kamu tidak tahu. Dia jelas-jelas sedang mempermainkannya. Bagaimana orang luar seperti saya bisa tahu tradisi Anda? Tanyanya. Jangan khawatir, aku tahu tentang itu. Itu berasal dari leluhur kita, Kaisar Iblis Cahaya Matahari Terbenam. Jawabnya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia dengan senang hati terus menggodanya. Lihat, ketika situasinya tepat, sekte dapat memilih permaisuri kaisar, seseorang yang mungkin memimpin sekte tersebut. Setelah mengatakan itu, dia menatap patung laki-laki di aula dan berkata, misalnya, Kaisar Agung kedua kita tahu bahwa bencana akan datang, jadi dia memilih permaisuri kaisar dan menugaskannya untuk menjaga Sunset Glow. Ini terbukti menjadi keputusan yang berhasil. Sebagaimana kaisar laki-laki memiliki ratu, kaisar perempuan juga memiliki selir. Kaisar Agung kedua dari Sunset Glow mempercayai selirnya untuk mengurus sekte dengan baik selama masa krisisnya. Lalu, tanyanya, bagaimana kalau aku memilihmu sebagai permaisuri kaisar berikutnya? Kau bisa tinggal di sini dan dikenali oleh artefak abadi, bukankah itu terdengar luar biasa? Dia memegang tangannya saat mengatakan ini. Tidak tertarik. Dia dengan cepat menolak. Kenapa tidak? Apakah aku tidak cukup cantik? Tanyanya langsung. Ya, benar. Dia tersenyum. Tidakkah kau ingin menjadi permaisuriku? Dia tidak menunjukkan tanda-tanda malu. Saya hanya seorang pejalan kaki yang tidak akan berhenti bepergian. Dia menggelengkan kepalanya. Oh, dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu darinya dan menjadi penasaran. Tunggu, jadi tidak ada tempat atau siapapun yang bisa membuatmu berhenti. Daoku tak ada habisnya. Dia tersenyum. Betapa agungnya, ucapnya dengan kagum sambil menatapnya, sepertinya tinggi badanmu di luar imajinasiku. Kalau begitu, aku tidak bisa memilihmu sebagai pendampingku. Tinggalkan sedikit rasa percaya diri. Dengan keberuntungan yang cukup, Anda dapat membimbing Sunset Glow menuju masa depan yang cerah. Katanya, semakin banyak kau bicara, semakin aku yakin kau bisa mengendalikan artefak abadi itu. Katanya, ya, karena aku bisa. Katanya, kau tak bisa melakukannya jika kau tak mau menjadi pendampingku. Dia menggelengkan kepalanya. Jika saya menginginkan sesuatu, saya tinggal mengambilnya saja, katanya. Itu mencuri. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti ini. Saya hanya mengambilnya, tidak mencuri dari siapapun, katanya. Jika kau mengambil sesuatu yang bukan milikmu, itu namanya mencuri. Kau merusak suasana. Sudah kubilang, kau boleh memilikinya jika kau mau. Jadilah pendampingku saja. Dia meraih lengannya dan berkata, kamu bahkan belum menjadi penguasa lembah, kamu sudah memikirkan cara memasak bebek sebelum menangkapnya. Dia terkekeh. Tidak apa-apa, menurutku lembah kita membutuhkan permaisuri kaisar yang cakap. Jika kau tidak ingin menikah denganku, kau bisa menikahi adik perempuanku saja. Aku yakin kau akan melakukan hal-hal hebat untuk sekte kita. Dia tersenyum riang. Hal-hal hebat, tanyanya. Semua kembali pada takdir lagi. Tanpa campur tangan takdir, kamu tidak akan duduk di sini sekarang. Tidak ada orang lain yang memiliki hubungan yang ditakdirkan ini selama berabad-abad, jadi pasti ada alasannya dan aku ingin mendorongnya lebih jauh. Jelasnya, kamu terlalu banyak berpikir, katanya, tapi itu tidak akan terjadi. Baiklah, bagaimana kalau tinggal di sini sebentar? Lembah kita bisa sangat menyenangkan, tidak perlu pergi sekarang juga. Tanyanya lembut, dunia ini luas. Jika saya tinggal di tempat yang menyenangkan, saya akan kehabisan waktu, katanya. Kamu sudah pernah ke banyak tempat? Tanyanya, benar sekali. Jawabnya, saya yakin ada banyak legenda dan petualangan tentang Anda yang tertinggal di tempat-tempat ini. Bagaimana dengan keturunan Anda? Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu sebelum mengajukan pertanyaan. Kunci, Li Qiye terkekeh dan tidak menjawab pertanyaan terakhirnya. Obrolan mereka kemudian dihentikan oleh hembusan angin harum yang berasal dari pengunjung lain, seorang wanita cantik yang melahirkan kuil dengan kehadirannya. Dia sama cantiknya dengan Dewi Cahaya Matahari Terbenam, meski memiliki temperamen dan gaya yang berbeda. Ia mengenakan gaun biru dan berdiri tegak seperti pedang. Aura tajam ini tidak mengurangi kecantikannya. Wajahnya berseri-seri seperti bulan, matanya mirip bintang.
Alisnya memiliki kontur yang tajam. Dia memancarkan aura berwibawa seperti seorang raja namun juga kelembutan halus yang menambah keharmonisan pada penampilannya secara keseluruhan. Sentuhan kewanitaan ini mengundang kekaguman rahasia. Ia menyampaikan rasa kebijaksanaan, bukan keaktifan nakal sang dewi, mirip dengan pedang berharga yang tersembunyi di sarungnya. Ia menciptakan rasa tenang kepada orang lain, bahwa mereka dapat mengandalkannya dalam situasi apapun. Sosoknya, tentu saja, tidak terlihat di hadapan sang dewi. Dia terkejut melihat Li Qiye dan Dewi Cahaya Matahari terbenam duduk bersama di depan patung tersebut. Kakak senior, dia membungkuk sopan pada sang dewi sebelum menatap Li Qiye dengan bingung. Kapan terakhir kali mereka kedatangan tamu? Bai Feng, kemarilah dan temuilah bangsawan muda itu. Sang dewi isyarat tangan dan tersenyum. Dia mendekat dan membungkuk sedikit pada Li Qiye, memberi hormat kepada para leluhur, lalu duduk di samping keduanya. Kesini juga untuk melihat tabletnya. Sang dewi tersenyum. Upacara besar akan segera dimulai, jadi saya di sini untuk memberi penghormatan kepada para leluhur dan melakukan upaya terakhir. Jawabnya, itulah yang sedang kulakukan, mari kita lihat siapa di antara kita yang akan mendapatkannya lebih dulu. Sang dewi tersenyum. Kamu lebih cerdas dariku, katanya dengan rendah hati. Tidak usah sopan, karena kalau aku lebih pintar darimu, aku tidak akan punya 6 buah sepertimu, kecuali 8 atau 10. Sang dewi tersenyum. Sifatnya yang lugas membuat pendatang baru itu menampakkan senyum tipis. Jujurlah sekarang, kamu ingin menjadi penguasa lembah. Sang dewi mendinginkan mata padanya. Kami berdua adalah penerus sekte, suster senior. Saya memenuhi syarat dan memiliki aspirasi seperti itu. Jawabnya. Tapi saya rasa itu bukan satu-satunya hal yang ingin Anda lakukan. Sang dewi tersenyum jahat. Kakak senior, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan yang terbaik bagi sekte. Saya tidak berani bertindak demi keuntungan pribadi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan jujur. Aku percaya padamu, tapi tidakkah kamu pikir posisi seperti itu akan menguntungkan klanmu? Kata sang dewi. Baiklah, kakak senior, ada hal-hal yang berada di luar kendaliku ketika aku bergabung dengan sekte ini. Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Aku tahu. Sang dewi tersenyum, adik perempuan, aku rasa kamu punya peluang bagus bakat mengingat bawaanmu. Kau terlalu baik, kakak senior. Kau juga punya kesempatan bagus. Dia menundukkan kepalanya dengan sopan. Kedua saudara seperguruan itu memiliki hubungan yang baik tetapi juga kompetitif. Bagaimanapun, tidak menahan diri adalah tanda menghormati lawan. Sekarang aku punya jalan yang berbeda, tahukah kau? Kata sang dewi dengan nada bercanda. Jalan yang berbeda, ini mengejutkannya. Aku memilih bangsawan muda sebagai pendampingku. Dia akan menjadi penguasa lembah di masa depan. Kata sang dewi. Hal ini mendorongnya untuk memperhatikan Li Qiye dengan saksama. Dia tampak biasa saja, bukan seorang jenius yang luar biasa atau penakluk yang tak terhentikan. Kakak senior, kamu seharusnya tidak bercanda tentang topik serius ini. Dia mengerutkan kening. Saya sama sekali tidak bercanda dan saya sadar betapa seriusnya hal ini. Ini berkaitan dengan kebahagiaan saya seumur hidup dan kesejahteraan sekte. Anda dan saya, sejujurnya saja, kita tidak yakin untuk diakui oleh artefak abadi. Kita sendiri yang paling tahu batas kemampuan kita, bukan? Kata sang dewi. Kakak senior, apakah kamu percaya bahwa bangsawan muda ini dapat diakui? Tanyanya dengan nada ragu. Kakak tidak terlihat bohong. Namun, itu terdengar konyol. Pada generasi ini, baik nenek moyang mereka maupun orang-orang sebaya mereka tidak dapat memperoleh persetujuan atas artefak tersebut, apalagi orang luar. Bangsawan muda, katakan padanya. Kata sang dewi. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak ikut campur dalam percakapan mereka. Dia adalah adik perempuanku, Qin Bai Feng dari Sekte Qin yang terkenal, para pencari surga. Dia adalah sainganku yang paling tangguh di sekte ini, siapa yang akan menang di antara kita? Lanjutnya, oh, keturunan dari Sekte Pencarian Surga. Li Qiye tersenyum pada wanita berbaju biru itu. Dia terkejut setelah mendengar ini. Hanya sedikit yang tahu tentang hubungan mereka dengan Sekte Pencarian Surga. Sekte tersebut sudah tidak ada lagi, klan mereka adalah cabang yang masih ada. Kau tahu klan dan sejarah kita, bangsawan muda. Dia merawat. Memang, ada beberapa kenalan di sana. Li Qiye tersenyum.
Keheranannya bertambah karena dia tidak tahu apapun tentangnya. Kaisar ilahi Baili sangat terkenal di dunia. Sang Dewi Kehidupan, Kaisar Suci Baili. Dia setelah tersenyum mendengar nama ini. Semuanya sudah berlalu. Qin Baifeng menghela napas dan tidak ingin mengungkit masa lalu leluhurnya yang gemilang. Dalam arti tertentu, kejayaan masa lalu hanya menjadi pengingat penderitaan tentang siapa mereka sekarang. Bangsawan muda, aku harus pergi sekarang. Sang Dewi berdiri dan tersenyum, maukah kau menemaniku ke puncak matahari terbenam? Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Tetapi kau harus melakukannya karena aku memilihmu sebagai pendampingku. Dia kondisinya, betapa konyolnya, dia tersedak. Bangsawan muda, sebaiknya kau jangan lari. Dia mencium keningnya sebelum berlari seperti nakal roh, suara terdengar dari pintu masuk. Baifeng teringat karena kakak biasanya sombong dan pendiam. Apa istimewanya dia? Namun, ini bukan saatnya untuk dialihkan. Ia kembali fokus pada tabletnya, tetapi seiring berjalannya waktu, ia tahu bahwa ini sia-sia. Dia telah mencoba beberapa kali sebelumnya tetapi tidak berhasil. Karena benda itu dibawa kembali dari kota Dao Abadi bersama artefak, mungkin keduanya saling berhubungan. Mungkin itu adalah kunci untuk mengaktifkan artefak tersebut. Sayang, tak seorang pun di sekte itu mampu memahami misteri prasasti itu. Qin Baifeng berhenti mencoba dan menghela napas. Jika tablet ini bisa dipecahkan, itu pasti sudah dilakukan sejak lama. Kakak perempuannya benar, ini hanya usaha pada menit-menit terakhir yang tidak mungkin berhasil. Bakatmu memang luar biasa, tetapi pola pikirmu masih kurang jika dibandingkan dengan kakak perempuanmu. Li Qiye meliriknya dan berkata, bisakah kau jelaskan lebih lanjut, bangsawan muda? Dia menjadi sedikit emosional setelah mendengar pernyataan santai itu. Bakatnya tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, dia mendapatkan persetujuan para leluhur meskipun dia adalah rekrutan dari dunia luar, kontras dengan Dewi Sunset Glow yang lahir di sini. Itu adalah hal yang alamiah, kakak perempuanmu lebih cocok untuk memimpin lembah, itu adalah hal yang wajar. Kata Li Qiye. Komentarnya mungkin membuat orang lain marah karena agak kasar, terutama jika ditujukan pada penguasa naga 6 buah. Dia memuji saingannya sambil merendahkannya. Mereka mungkin mengira bahwa dia sengaja menghinanya setelah dipilih oleh Dewi Cahaya Matahari terbenam sebagai pendampingnya. Dalam kasus ini, Qin Baifeng tidak menganggapnya sebagai masalah pribadi. Apa yang membuatmu berkata begitu, bangsawan muda? Tanyanya dengan tenang. Kamu berasal dari dunia yang tidak murni, jadi kamu memiliki pandangan dunia yang tidak murni. Kakak perempuanmu lahir dan dibesarkan di sini, hatinya yang cemerlang menyatu dengan dunia ini. Katanya, logikamu masuk akal. Dia mengangguk dengan rendah hati dan berkata, saya memang orang luar. Meskipun saya tidak akan secara aktif merencanakan klan, akan lebih baik jika saya menjadi penguasa lembah. Heaven Secing dulunya memiliki 4 raja. Mengapa harus bergantung pada Sunset Glow? Tanyanya, sebenarnya klan kita hampir tidak bisa bertahan sekarang. Dia mendesah dan mengakuinya dengan ekspresi sedih. Sungguh mengesankan bahwa dia mau mengakui hal ini kepada orang luar. Sayangnya, ini adalah kenyataan. Heaven Secing hancur menjadi abu setelah Immemorial Epoch War. Klan mereka adalah satu-satunya cabang yang tersisa. Untuk menghormati masa lalu, mereka menjadikan pencarian surga sebagai bagian dari motto klan. Pasang surut, tak ada yang bisa lolos, katanya. Bangsawan muda, dari mana asalmu, dan mengapa kau mengunjungi lembah kami? Dia menjadi penasaran tentangnya. Dia tidak menyangka kalau dia diizinkan masuk oleh kakak perempuannya. Saya hanya lewat saja. Dia tersenyum. Tidak semudah itu untuk masuk ke sekte kami. Dia skeptis. Di masa lalu, peri penyapu awan tidak ingin sekte tersebut terlibat dalam pertikaian duniawi yang mungkin berakhir dengan bencana. Karena itu, ia menggunakan teknik khusus untuk melindungi lembah. Teknik itu bisa saja dibuat oleh artefak abadi. Sejak saat itu, tidak seorang pun dapat masuk tanpa izin atau undangan, bahkan kaisar dan raja yang berkuasa sekalipun. Apakah pria ini cukup kuat untuk menyusup ke lembah mereka tanpa diketahui? Saya diundang, katanya sambil tersenyum. Diundang. Baifeng terkejut karena dia dan kakaknya bertanggung jawab atas administrasi sekte. Namun, mereka tidak mengundangnya. Kepala asrama mengundangmu. Tanyanya karena ini adalah kemungkinan lain. Tidak, awan putih yang melakukannya.
Li Qiye menggelengkan kepalanya. Benarkah? Meski pendengarannya tidak dapat dipercaya, intuisinya mengatakan bahwa dia tidak berbohong. Awan putih, gumamnya. Kalian berdua tidak bisa memegang artefak itu. Tiba-tiba dia berkata, apa yang membuatmu begitu yakin akan hal itu, bangsawan muda? Dia menjadi penasaran, karena kalian berdua bahkan tidak bisa memahami satu tablet pun dari Immortal Dao. Artefak itu tidak akan mengakui kalian, apalagi dikendalikan oleh kalian. Katanya, kau bisa mengerti tablet itu. Dia menarik nafas dalam-dalam. Sama sekali tidak sulit dibandingkan dengan mengendalikan artefak. Tidak ada harapan bagi kalian berdua. Katanya, dia tidak siku karena tidak ada seorang pun di sekte itu yang mampu melakukannya. Rumor mengatakan bahwa artefak itu sangat terkait dengan kota Dao abadi. Mungkin seseorang akan dapat melihat beberapa rahasia harta karun-karunia bersamanya. Dia kemudian mengerti mengapa kakaknya berbicara tentang memilihnya untuk menjadi pendampingnya. Pria biasa ini bisa membaca prasasti, sesuatu yang sangat penting bagi sekte tersebut. Apakah habitatmu bisa mengendalikan artefak itu, bangsawan muda? Tanyanya lagi. Dia hanya tersenyum dan tidak menanggapi. Apakah kamu bersedia tinggal di sini? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jangan bilang kau juga menginginkan seorang pendamping, godanya. Petik 2. Pemenangnya dapat memutuskan bahwa wajahnya memerah meskipun dia adalah penguasa naga 6 buah, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Tidak tertarik, dia menggelengkan kepalanya. Baiklah, jika kau tetap tinggal. Bangsawan muda, kami akan menghormatimu sebagai tamu terhormat. Dia menenangkan diri dan berkata, saya khawatir lembah cahaya matahari terbenam yang kecil ini tidak dapat membujuk saya untuk tetap tinggal. Dia tidak dapat menahan senyumnya. Meskipun komentar itu menghina Sunset Glow Valley, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan raksasa seperti Immortal Dao City. Meskipun demikian, Li Qiye membuatnya terdengar seperti mereka tidak bernilai satu koin pun. Kami tidak berani memaksa jika itu bertentangan dengan keinginanmu, bangsawan muda. King Baifeng mendesah. Tidak ngotot seperti kakak perempuanmu. Li Qiye tersenyum. Pola pikir dan optimismenya luar biasa, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Baifeng lembut. Itu jawaban yang lebih baik. Apapun kekuranganmu di jalan Dao, kamu bisa menebusnya dengan hati Dao nanti. Dia mengangguk setuju. Saya menghargai saran Anda, bangsawan muda. Ia membungkuk dan berkata, saya juga harus pergi. Silakan datang ke Sunset Peak jika Anda bisa, upacara besar kita akan segera dimulai. Li Qiye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk lagi dan meninggalkan aula. Ia menatap patung di tengah dan menjadi sentimental karena wajah yang dikenalnya. Beberapa orang, setelah berpisah, tidak akan pernah bisa bertemu lagi karena mereka terpisah seperti langit dan bumi. Ia mengulurkan tangannya dan mengatupkan jari-jarinya, mengaktifkan rune kuno pada tablet itu. Rune-rune itu menjadi cemerlang, seakan-akan hidup kembali. Bas! Mereka terbang ke arah telapak tangannya seperti lebah yang kembali ke sarang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka semua tiba di sana, memulai proses derivasi Dao. Akhirnya, mereka menyatu dengan telapak tangannya dan menghilang dari pandangan. Namun, tablet itu masih terlihat sama dan rune-nya masih ada. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya mereka yang memiliki tekad dan pemahaman yang cukup yang akhirnya akan menyadari perbedaannya. Kekuatan dan aura rune yang sebenarnya telah diambil, hanya cangkang fisiknya yang tersisa. Apakah ini pilihan yang tepat? Masih ada waktu. Dia mendesah dan berkata sambil menatap patungnya. Sayang, patung itu tidak menanggapi. Ia berdiri dan mulai berjalan menuju pintu masuk. Bangsawan muda, selamat menempuh perjalanan. Kuharap matahari terbenam yang indah akan selalu menemanimu. Wanita tua itu muncul entah dari mana dan melambaikan tangan padanya. Selamat tinggal, semoga matahari terbenam juga bersamamu. Dia mengangguk dan mendoakan yang terbaik untuknya. Dia meninggalkan kuil dan memasuki lembah, melihat pegunungan yang luas. Sekte itu sepenuhnya independen dan mandiri, rumah bagi manusia dan pembudidaya. Mereka tidak bergaul dengan dunia luar dan terus menyendiri setelah era peri Cloud Sweep. Tentu saja, mereka sekarang lebih makmur dan berpenduduk padat dibandingkan dengan masa-masa tergelap mereka. Mereka memiliki cukup wilayah untuk mempertahankan isolasi.
Li Qiye berjalan berkeliling hingga ia mencapai sebuah kota yang memiliki nama yang sama dengan lembah itu, rumah bagi banyak pengikut dan manusia. Peri Cloud Sweep sendiri memilih untuk tinggal di sini daripada di Sunset Peak. Konon katanya dialah yang membangun kota ini. Setiap batu bata dan ubin rumahnya mengandung cinta dan emosinya saat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di sana. Oleh karena itu, banyak pengikut menganggap kota itu sebagai tanah leluhur kedua. Meskipun merupakan sebuah kota, tempat itu ramai dengan pedagang dan manusia, sangat kontras dengan udara Sunset Peak yang menyejukkan. Hal ini membuat tempat itu lebih menyenangkan untuk dikunjungi. Li Qiye terkejut melihat gaya arsitektur kota itu. Hal ini membuat kenangan masa lalu muncul dalam benaknya. Strukturnya berbeda, dengan gaya yang berlaku di 6 benua, bahkan 13 benua dan 8 Desolaces. Tak seorang pun dapat mengenali gaya ini sekarang karena gaya ini milik Crimson Night Kingdom dari 9 dunia. Gaya ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Sebagai seseorang yang hidup di zaman itu dan mengunjungi Crimson Night, dia langsung teringat kenangan tersebut. Tentu saja, penduduknya sendiri tidak tahu alasan mengapa kota mereka dibangun berbeda dari dunia luar. Dia menjadi emosional dan mengerti mengapa dia memilih untuk tinggal di sini dan bukan di Sunset Peak. Dia menjelajahi dunia, berharap menemukan seseorang. Benua abadi bukanlah rumahnya dan dia tidak berniat tinggal di sana pada awalnya. Kaisar dan penguasa Dao lainnya datang ke sini demi berkultivasi, ingin menjadi lebih kuat. Ini bukanlah tujuannya. Ia lebih suka tinggal di 9 dunia jika bukan karena pencarian. Hal yang membuatnya bertahan di sini adalah kata-kata, Sunset Glow, kitab suci yang memulai semuanya. Tokoh-tokoh ini adalah teman-teman yang menemaninya dalam perjalanannya. Ia percaya bahwa selama ia tetap tekun, ia akan dapat melihatnya lagi. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa waktunya hampir habis. Oleh karena itu, ia membangun kota ini dan mengubahnya menjadi rumah. Dia bisa merasakan emosi dan pikirannya saat menatap kota kecil itu. Dia bisa saja melangkah lebih jauh di jalan Dao, tetapi dia memilih Sunset Glow. Seharusnya terus berjalan di jalan Tao, tidak berhenti demi siapapun. Ucapnya penuh kerinduan. Cloud Sweep Manor adalah rumah terbesar di kota itu. Rumah itu memiliki halaman yang dihiasi taman batu, pohon-pohon besar, dan lapangan latihan. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa tempat ini merupakan cabang pelatihan bagi sekte tersebut. Namun, tempat ini lebih populer daripada puncak matahari terbenam karena tempat ini merupakan tempat peristirahatan terakhir peri penyapu awan. Seseorang dapat merasakan riak-riak Dao Agung saat memasuki istana. Setiap inci tanah telah diberkati oleh hukum Dao. Bahkan, kekuatan Dao akan selaras dan membantu pencerahan Dao. Peri itu telah menanamkan kekuatan dan hukum Dao-nya ke dalam istana, mengubahnya menjadi lokasi terbaik untuk kultivasi di Sunset Glow. Bahkan manusia yang bukan bagian dari sekte tersebut dapat mengunjungi, bermeditasi, dan merasakan auranya yang tersisa. Menurut legenda, dia telah menanamkan kitab suci lengkap ke dalam kitab utama. Seseorang tidak perlu bergabung dengan sekte untuk memiliki akses ke jalan Dao ini. Ada alasan lain mengapa semua orang ingin mengunjungi Sang Mayor, menemukan rahasia potensial yang ditinggalkannya. Banyak spekulasi muncul mengenai rahasia ini. Salah satunya menyatakan bahwa harta karun terkuatnya sedang menunggu orang yang ditakdirkan. Yang lain mengklaim bahwa itu mungkin terkait dengan artefak abadi. Yang ketiga hanya mengetahui tentang leluhur sekte tersebut, artefak abadi itu terlalu mendalam, mewakili kekuatan di dalam kota Dao abadi. Meskipun dia mengendalikannya selama hidupnya, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Selama tinggal di Sunset Glow, dia mendedikasikan seluruh waktu dan energinya untuk tujuan ini, yang akhirnya berujung pada kematiannya. Pelajaran dan Dao yang dipelajarinya disimpan di Manor, menunggu orang-orang yang ditakdirkan. Karena itu, para murid datang untuk berlatih selain mencari rahasia ini. Li Qiye berjalan-jalan untuk menikmati aura Sang Mayor. Dia bisa merasakan transformasi Dao dari kitab suci itu setelah setiap langkah. Bagaimanapun, dia memiliki penguasaan yang sempurna, sebagai orang yang mengajarinya Dao ini. Boom! Dia melihat para pengikutnya bermeditasi di mana-mana. Salah satu dari mereka berhasil menyelaraskan diri dengan Dao, sehingga menghasilkan ledakan keras. Yang lain memahami bagian dari kitab suci dan rune cemerlang muncul di sekelilingnya.
Semakin dalam ia menyelami, semakin banyak yang ia peroleh. Kitab suci energi muncul di hadapannya dan mengungkap beberapa misterinya. Aku berhasil. Dia sangat gembira dan melompat setelah mengetahui lebih banyak tentang Dao ini. Para murid di sini tidak menyembunyikan apapun karena istana itu terbuka untuk dipelajari semua orang. Bahkan, beberapa orang hanya ingin tahu tentang Li Qiye, orang luar. Beberapa orang datang dengan antusias untuk menyambutnya di sekte, sebagian besar terus berkultivasi tanpa mengkhawatirkan urusan orang lain. Setelah mengamati gaya arsitektur yang penuh kenangan, ia berhenti dan duduk di sebuah paviliun. Di dinding ada sebuah lukisan yang sudah pudar. Di tengah-tengah garis-garis yang kabur itu, tampak seorang wanita berjalan di padang rumput. Di atasnya ada awan putih yang berarak. Tempat ini penuh dengan kehidupan. Ketika Li Qiye memejamkan matanya, dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa peri, hidup dan mengolah Dao di tempat ini. Dia menjadi beberapa inci darinya. Sementara itu, seorang penduduk desa yang baik hati dari kota itu membawakannya teh dan makanan ringan. Makanan-makanan ini berasal dari dunia fana, tetapi Li Qiye sama sekali tidak keberatan meskipun telah menikmati makanan lezat terbaik. Ia menyeruput tehnya dan makan dengan perlahan. Rasanya seperti kembali ke 9 dunia, pengalaman yang benar-benar menenangkan. Pada saat yang sama, keributan keras terdengar dari pintu masuk sang mayor. Hal ini disebabkan oleh kedatangan seorang pemuda dengan aura yang mengesankan. Lingkaran cahaya terpancar darinya bersama dengan rune yang berputar. Dia berjalan dengan percaya diri dan membuat semua orang menghentikan latihan mereka dan berdiri. Kakak pertama, mereka membungkuk untuk menyambutnya. Aku baru saja kembali, tidak perlu bersikap sopan, semuanya. Dia memiliki kekuatan yang mengesankan seperti seorang raja naga. Kakak pertama, jarang sekali melihatmu di sini, kembali untuk upacara. Murid lainnya bertanya sambil tersenyum. Kau ingin menjadi penguasa lembah? Tanya yang lain penasaran. Tidak, murid luar sepertiku tidak memenuhi syarat. Mu Shaoyun menggelengkan kepalanya. Meskipun merupakan generasi tertua, ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa lembah karena statusnya sebagai murid luar. Qin Beifeng, meskipun merupakan orang luar, telah menjadi murid dalam. Terlebih lagi, dia hanya berada di posisi ketiga dalam hal kekuatan, sebagai seorang penguasa naga 4 buah. Seorang pengunjung, Mu Shaoyun melihat Li Qiye dan tahu bahwa dia adalah orang luar. Rekan Taois, dari mana asalmu? Dia mendekat dan membungkuk sedikit. Aku hanya lewat saja. Li Qiye tersenyum. Bolehkah aku bertanya siapa yang mengundangmu? Shaoyun merasa ini agak aneh. Tidak seorang pun. Li Qiye menyesap tehnya lagi. Rasa ingin tahu berubah menjadi kebingungan karena tidak seorang pun dapat memasuki sekte mereka tanpa undangan. Para pendengar di sekitar pun diam-diam mendiskusikan masalah ini. Mengapa ada orang luar yang tidak diundang hadir, terutama saat upacara besar semakin dekat? Shaoyun merenung dan berpikir bahwa para leluhur bersama dengan adik-adik juniornya tidak akan membiarkan hal ini luput dari perhatian mereka. Meskipun demikian, karena Li Qiye tidak ingin berbicara, dia tidak bisa memaksakan masalah itu. Rekan Taois, kami mohon maaf karena tidak ada yang menyambut karena semua orang sedang sibuk dengan upacara besar. Ucapnya meskipun ia merasa skeptis. Skeptisisme adalah perbedaan terbesar antara dirinya dan Dewi Cahaya Matahari terbenam. Yang pertama adalah murid luar yang telah bepergian jauh. Hatinya membawa prasangka dan keraguan sejak ia melihat dunia. Tidak apa-apa, Li Qiye tersenyum dan memakan sepotong camilan. Shaoyun sedikit kesal dengan sikap acuh tak acuh Li Qiye. Pria itu bersikap seolah-olah ini adalah rumahnya, yang lain hanyalah tamu. Ini adalah perasaan yang agak aneh, tetapi Shaoyun melupakan masalah itu. Saudara pertama, apakah kamu mencoba lagi? Seorang murid bertanya kepadanya. Ya, meninjau ulang untuk mendapatkan wawasan baru tentang kitab suci. Shaoyun tertawa dan sangat percaya diri dengan kemampuannya. Bagaimanapun, dia kuat dengan 4 buah suci, ini cukup menakjubkan bukan hanya di Sunset Glow tetapi juga di seluruh benua. Dia tentu layak menyandang karakter jenius. Kamu sudah menguasainya dengan baik dan bisa memanifestasikan bab-bab sesuka hati. Murid lain juga menyampaikan sentimen yang sama. Tidak mungkin, pencapaianku masih terbatas. Shaoyun duduk dan mulai bermeditasi. Benar saja, Grand Dao selaras dengannya.
Hukum Dao dan rune muncul bersamaan dengan himne mistis. Luar biasa, itu sebabnya dia berada di posisi ketiga. Yang lain berkumpul dan membicarakan tentang pemahamannya yang cepat. Hanya orang seperti kakak pertama yang layak menjadi dewi kita. Ucap yang lain. Benar, jika sang dewi ingin memilih seorang pendamping, itu harus dia. Mereka mulai bergosip tentang masalah ini. Semua orang tahu bahwa dia terpikat pada Dewi Cahaya Matahari Terbenam. Ini memang pasangan yang cocok. Namun, ada orang lain yang masuk ke dalam istana dan membuat kerumunan itu terdiam. Banyak yang membungkuk ke arahnya. Kakak senior Qin, ekspresi mereka menjadi serius dan bermartabat. Tidak seperti Mu Shaoyun, Qin Beifeng sebenarnya memiliki wewenang di sekte tersebut, mampu memberikan penghakiman dan hukuman. Lagi pula, dia tidak sesantai Dewi Cahaya Matahari Terbenam sehingga banyak orang takut padanya. Adik perempuan, kamu juga keluar. Sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum. Shaoyun berhenti bermeditasi dan berdiri untuk menyambutnya. Kau sudah kembali, kakak senior. Beifeng mengangguk dan berkata, pandangannya kemudian tertuju pada Li Qiye yang sedang bersantai di dalam paviliun. Dia menuangkan minumannya sendiri dan hanya mengamati lukisan di dinding. Dia mulai berjalan ke arahnya sementara orang lain bergosip lagi. Apakah kamu mengenalnya, adik junior? Shaoyun berpikir bahwa dia mungkin orang yang mengundang Li Qiye. Hanya sedikit orang di sekte yang memiliki wewenang untuk mengundang orang luar, dia adalah salah satunya. Selain itu, karena dia berasal dari klan luar, kemungkinan besar dia memiliki kenalan dari dunia luar. Sayangnya, dia tidak menjawab pertanyaannya, meninggalkannya dengan senyum masam. Ini adalah gayanya, tidak pernah menunjukkan wajah kepada siapapun atau mengekspresikan emosi yang jelas. Hanya sang dewi yang terkadang bisa membuatnya tersenyum. Bangsawan muda, apakah kau sedang mengamati jalan di sini? Dia duduk di dekatnya dan bertanya, semakin mengobarkan api gosip. Semua orang mengira kalau kakak perempuan mereka yang dingin itu mungkin punya pacar. Benar, dia tersenyum dan hanya menuangkan minumannya sendiri. Dia tidak peduli dengan teh atau makanan ringan, hanya ingin tahu tentang tujuannya. Dia melirik ke dinding dan bertanya, apa pendapatmu tentang itu? Mencoba mencari petunjuk. Dia tersenyum. Tidak, aku hanya penasaran dengan apa yang kamu pikirkan karena kamu baru pertama kali berkunjung ke sini. Katanya, wah, adik junior, sejak kapan kamu begitu memperhatikan orang lain? Awan turun dari langit dan terdengar suara yang menyenangkan. Kakak senior, keunculannya membuat orang banyak bersemangat. Dewi Cahaya Matahari Terbenam memiliki reputasi yang lebih baik daripada Qin Beifeng karena sifatnya yang ramah dan mudah bergaul. Ia menyerupai tetangga yang baik, bukan murid inti yang angkuh. Jika mereka harus memilih, mereka akan lebih memilihnya daripada Qin Beifeng meskipun keduanya memiliki kemampuan yang berimbang. Mata Mu Shaoyun berbinar setelah melihatnya, tidak menyembunyikan rasa sayangnya sedikit pun. Lama tak berjumpa, adik junior, betapa aku merindukanmu. Kau bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Ia bergegas menghampiri dan menyapanya. Selamat datang kembali, kakak senior. Dia tersenyum padanya sebelum memasuki paviliun dan duduk di sebelah Li Qiye juga. Tuan muda, aku yakin kau datang ke sini bukan hanya untuk bertamasya. Dia mengedipkan mata pada Li Qiye. Ekspresi Shaoyun menjadi masam setelah melihat ini. Kerumunan orang berteriak-teriak melihat pemandangan ini dan mulai bergosip lagi. Mereka percaya bahwa Mu Shaoyun dan Sang Dewi adalah pasangan yang serasi. Sekarang, orang luar ini muncul entah dari mana. Tentu saja, mereka tidak punya niat buruk terhadap Li Qiye, beberapa bahkan senang melihatnya. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang latar belakang, hanya saja kedua kakak perempuan mereka tertarik padanya. Apakah kakak pertama menyukainya? Bisik seseorang. Tidak mungkin, mengapa kakak pertama menyukai orang luar? Temannya berbisik kembali, ini pertama kalinya dia di sini, mereka mungkin baru saja bertemu, ini tidak mungkin karena cinta atau apapun. Apa kau tidak tahu tentang cinta pada pandangan pertama? Mungkin itu terjadi di sini. Yang lain membayangkan dengan berani. Kelompok itu kemudian mengamati Li Qiye lebih dekat dan sampai pada kesimpulan yang sama, biasa saja. Murid laki-laki manapun dari sekte mereka lebih unggul dalam hal penampilan. Dia sama sekali tidak terlihat istimewa. Ingat, kakak pertama adalah seorang Raja Naga. Bisikan-bisikan itu mulai terdengar lagi.
Seorang penguasa naga dengan 6 buah bukanlah sosok yang tak terkalahkan di benua abadi. Meskipun demikian, dia tetaplah sosok yang berpengaruh, puncak yang tidak dapat dilampaui oleh kekuatan biasa. Orang yang paling mempengaruhi tidak yang lain adalah Mu Xiaoyun karena semua orang tahu tentang ketertarikannya. Meskipun sang dewi ramah kepada semua orang, ia tetap menjaga jarak tertentu. Selain itu, orang lain tidak pernah melewati batas karena kekuatan dan statusnya. Namun, dia tampak sangat antusias dan dekat dengan Li Qiye, sesuatu yang belum pernah dilihat Xiaoyun sebelumnya. Karena itu, dia langsung menganggap Li Qiye sebagai saingan cintanya. Lalu seperti apa? Li Qiye tersenyum, tampak bersenang-senang saat dikelilingi oleh 2 wanita cantik. Bangsawan muda, bukankah sebaiknya kau menawari kami teh terlebih dahulu? Kata sang dewi sebelum melirik ke arah Teko. Tidak, jawabnya langsung. Adik, aku akan membuatkanmu sepanci minuman jika kamu ingin minum, Xiaoyun menawarkan sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior, tapi jangan apa-apa. Dia memutar kepalanya, jelas tidak tertarik. Dia lalu mengupas kacang rebus dan menyuapi Li Qiye yang dengan senang hati menurutinya. Hal ini menyebabkan penayangan lain di antara para penonton seolah-olah sebuah bom baru saja meledak. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa hubungan mereka istimewa. Kacang tanah adalah makanan ringan sederhana di dunia fana. Namun, kacang tanah menjadi lebih penting karena dialah yang memberi makan. Bukannya sudah kubilang, dia menyukainya. Ucapan murid perempuan tadi dengan penuh semangat. Mereka tidak memiliki prasangka buruk terhadap orang luar. Bahkan kisah ini bisa menjadi kisah cinta yang indah seperti kisah cinta seorang putri kepada seorang sarjana miskin. Kisah ini akan menyebar ke seluruh lembah. Bagaimana dia bisa bertemu dengannya? Yang lain merasa heran karena kakak pertama mereka belum pernah meninggalkan lembah itu. Sebelumnya, sudah kubilang, itu harus cinta pada pandangan pertama karena dia orang yang sensitif. Kata murid yang lain, apakah mereka akan bersama? Tidak mungkin kan? Bisik yang lain, kenapa tidak? Bukannya kita tidak bisa menikah dengan orang luar, itu sudah sering terjadi di masa lalu. Seseorang berkata, lebih suka menyaksikan kisah romantis yang potensial. Itu berbeda, kakak pertama mungkin akan menjadi penguasa lembah, penerus kita. Seorang murid yang relatif lebih tua menenangkan kepalanya. Meninggalkan ambisi demi cinta, mata seorang gadis berbinar dan berkata, dia akan melepaskan statusnya dan akan pergi bersamanya, menjadi istri dan ibu yang berbudi luhur. Itu seharusnya tidak terjadi. Murid yang lebih tua itu menjawab. Gadis itu yang diliputi kegembiraan melototinya dan berkata, kenapa tidak? Bahkan jika kakak pertama pergi, kita masih memiliki kakak senior Qin, lembah kita akan baik-baik saja. Kakak pertama sangat cantik dan penuh kehidupan, dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Meskipun mereka tidak tahu apa-apa gadis tentang latar belakang Li Qiye, beberapa orang berhati murni sudah berfantasi tentang romansa itu. Mereka bahkan memikirkan masa depan, berapa banyak anak yang akan memiliki Li Qiye dan kakak pertama. Siapa nama mereka? Apakah keluarga ini akan kembali ke sekte nanti dan mengakui warisan mereka? Sebaliknya, wajah Mu Xiaoyun menjadi semakin jelek. Dia selalu berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan bersama meskipun tidak cukup banyak waktu bersama. Bagaimanapun, dia adalah kandidat yang paling memenuhi syarat di lembah ini. Bersambung.